Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita simak bersama paparan dari ahlinya tentang bagaimana edukasi upaya memutus rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nanti kita camkan dan mudah-mudahan bisa kita amalkan tidak hanya di kantor, tapi di manapun kita berada. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Tejo Katon, SSI, MBA, MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kakande, Bapak Kabid, sedoyonipun, Bapak-bapak pejabat, baik di lingkungan Antri Kementerian Agama dan Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kota, Kabupaten Kota, KUA maupun di madrasah dan teman-teman ASN Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama sharing ilmu, sharing pengalaman tentang masalah yang sedang hit pada saat ini. Langsung saja, Ibu Bapak yang saya hormati, tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa bulan ini yang diawali dari bulan Desember 2019 memang sudah merebak pandemi yang dinamakan COVID-19. COVID itu adalah ko-nya itu corona, V nanti jika ditanya orang COVID, kita sering bicara mengemukakan COVID, tapi tidak tahu COVID itu singkatan dari apa. Kemudian seperti rapid, rapid itu sebenarnya cepat. Jadi misalkan tolong itu di rapid itu berarti kurang tepat. Harusnya tolong di tes rapid, jadi tes cepat. Rapid itu cepat. Oke, kita mulai. Apa itu virus corona? Oke. Virus corona itu adalah virus baru yang tadi sudah saya sampaikan keluar Desember 2019 dari Wuhan, Cina, di mana ini adalah satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS yang dulu sempat menghebohkan di Tanah Suci yang disebarkan oleh ONTA. Gejala klinis yang akan mudah didapati yaitu adalah demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih lesu. Di antara kelima gejala klinis ini, yang paling menonjol adalah demam, batuk, dan yang terakhir sesak napas. Sehingga memang gejala COVID-19 itu muncul pada waktu 2 sampai 2 minggu atau 14 hari. Sehingga masa inkubasinya yang sering kita dengar adalah 14 hari. Sehingga jelas terlihat bahwa jika nyawun sewu tadi sampai dilakukan Pak Kakanwil bahwa suhu di atas 37,5 derajat maka terindikasi salah satu gejala masuk di situ. Apalagi sudah di atas 30 derajat Celcius.
38 derajat. Ya. Kenapa tadi saya sebutkan 14 hari masa inkubasinya? Dapat kita lihat bahwa memang dari hari pertama seseorang itu kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi COVID, itu gejala pertama, hari pertama, demam, letih, nyeri otot, batuk kering. Sampai akhirnya, bisa kita lihat di slide, itu fase pertama yang paling bisa kita lihat adalah hari ke-7. Sehingga nyun sewu, ibu bapak, jika mendapati teman kerja atau tetangga atau siapapun yang sudah melaksanakan tes rapid yang pertama, maka akan optimal tes rapidnya itu jika dilakukan pada hari ke-7 sampai ke-10. Jadi bukan 3 hari lagi di tes rapid, 4 hari lagi itu hasilnya kurang efektif. Karena pada fase yang pertama, fase pertama itu adalah hari ke-7 sampai 8. Jadi nanti dari 14 hari itu, fase pertama itu 1 sampai 7, fase kedua adalah 7 sampai 14. Nah, pada saat hari ke-8, jadi misalkan pada fase pertama itu si pasien membaik, nah ini kok 85% membaik. 15%-nya itu akan mengalami penanganan lanjut. Karena pada hari ke-8-nya kemungkinan besar pasien akan mengalami ARSD, yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome. Itu adalah sindrom saluran pernafasan. Jadi pasien sudah mengalami sesak nafas yang parah. Sampai bisa kita lihat di hari ke-10 biasanya sudah memburuk dan dibawa ke ICU. Nah, jadi yang perlu saya tegaskan lagi, tes rapid kedua itu akan optimal hasilnya jika dilakukan hari ke-7 sampai ke-10 dari rapid pertama. Oke, ini jangan sampai nanti hari ini tes rapid yang pertama, kemudian nanti hari ketiga, keempat tes rapid kedua. Ini belum optimal. Selanjutnya, jika kita sehat, tapi memang kita bagi jadi dua. Jika kita sehat tapi memiliki riwayat perjalanan 14 hari, di daerah-daerah yang dengan kita sekarang sudah bisa melihat dengan aplikasi di HP bahwa kita misalkan ke daerah-daerah yang zona kuning, orange, merah, maka 14 hari walaupun kita sehat, maka kita harus melakukan monitoring diri kita. Kita analisa diri kita. Tapi jika kita merasa kontak, jadi kita dalam perjalanan itu kita sudah merasa kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID, maka harus segera ke Yankes, bisa ke lab, cek dan sebagainya. Sekarang jika merasa tidak sehat, yang tadi terindikasi demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, gangguan, nah makanya kita harus melakukan pemeriksaan di Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana pada saat kita ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kita lakukan adalah selalu memakai masker. Jadi jangan sampai demam kita, batuk kita itu kita tularkan pada orang lain. Kemudian kita ikuti ketika batuk, dan yang jelas yang kita sarankan adalah tidak menggunakan transportasi massal karena pada saat itu kita pada saat kondisi yang tidak sehat. Jadi mandiri. Jadi jangan sampai
kita menggunakan fasilitas transportasi massal seperti bis atau apa yang di situ terjadi banyak orang berada di situ. Nah, tadi sampun disampaikan Pak Arandil bahwa WFH ada salah satu materi tentang WFH. Memang pada saat WFH apa saja yang harus kita lakukan? WFH dalam artian kita tidak sehat. Jadi kalau kita tidak sehat maka memang kita disarankan untuk WFH. Nah, jika kita merasa kurang sehat, demam dan sebagainya, jelas kita di rumah harus memakai masker. Jangan sampai kondisi kita nanti berpengaruh pada anggota keluarga kita. Karena pada akhir-akhir ini sudah banyak terjadi yang dinamakan kluster keluarga. Kluster keluarga. Kemudian untuk mencukupi imun, jelas kita harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jaga jarak walaupun itu dengan anggota keluarga. Oke. Pisahkan, nanti akan ada materi tentang bagaimana virus itu menular. Nah, jadi pisahkan pemakaian alat karena kita sudah merasa kondisi badan kita tidak sehat. Kenapa kita itu kok tidak? Kenapa kita gampang sakit? Yang pertama, jelas kita gampang sakit karena asupan nutrisi yang kurang. Jadi memang pada saat pandemi seperti saat ini, memang kita diminta untuk asupan yang agak berlebih dibanding pada saat kemarin-kemarin. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi, kalau kita pada kondisi di luar yang terpapar sinar matahari, jelas kita akan merasakan bahwa kita mengeluarkan keringat sehingga kita merasa haus dan sebagainya. Tapi jika kita di dalam ruangan yang tertutup dan AC, sebenarnya kita itu mengalami dehidrasi yang lebih banyak, tapi kita tidak merasa. Itu yang malah lebih mengkhawatirkan. Sehingga memang pada saat pandemi ini disarankan ruangan-ruangan itu terbuka dan tidak memakai AC sehingga sirkulasi udara akan bagus di situ. Kemudian jangan sampai kita kurang tidur, kurang tidur. Kemudian jangan sampai jarang cuci tangan karena otomatis semua virus, bakteri itu medianya akan berawal paling besar dari tangan. Dan jangan stres. Jadi di gambar itu jangan stres karena stres jelas nanti akan menurunkan imun di tubuh kita. Nah, tanda imunitas melemah. Ini kemarin maaf saya banyak WA, pertanyaan dan sebagainya. Tanda imunitas melemah yang pertama adalah sariawan. Jadi kalau ibu bapak pada saat-saat seperti ini sariawan, oh berarti imunitas saya baru turun, sehingga harus cepat-cepat untuk asupan gizinya ditambah, vitamin C-nya ditambah. Nah, ini sariawan. Kemudian nyeri sendi jangan dianggap bahwa itu lelah, itu badan terlalu lelah gitu. Tapi itu berarti imunitas melemah. Kemudian demam, jelas tanda demam adalah sebagai simptom tanda gejala bahwa ada infeksi dalam tubuh kita. Kemudian ruam pada kulit ruam itu kemerah-merahan, warna kulit yang berbeda, itu namanya ruam. Sering merasa lelah, masalah peternakan, sulit menelan, dan mati rasa. Terus menikah, ini tanda-tanda imunitas kita sedang turun. Jika kita mengalami tanda-tanda seperti itu, monggo, mari kita langsung bergerak cepat. Tadi di awal disebutkan bahwa self monitoring, jadi monitoring diri sendiri. Kemudian macam-macam penularan COVID, ibu bapak yang saya hormati.
ada 3 media yang bisa menyebabkan kita terkena. Yang pertama, droplet. Droplet itu adalah tetesan air liur yang ditularkan dari si pasien karena nyun sewu tidak disiplin memakai masker, sehingga akan terinfeksi jika si pasien itu batuk, bersin, berbicara atau bernyanyi. Terus kita bernyanyi pun juga harus hati-hati karena kita juga tidak tahu bahwa kita itu terkena atau tidak. Kemudian melalui udara, transmisi itu yang sering kita dengar istilah yang namanya aerosol. Jadi nanti tetesan droplet itu kemudian belum sampai menyentuh benda, dia melayang di udara, itulah yang dinamakan aerosol. Kemudian transmisi vomit itu jika sudah melekat di benda-benda, kemudian kita pegang, nah di situ kita tertransmisi. Ini kok bisa kita lihat pada slide lebih jelasnya. Jadi tetesan kecil, droplet. Kalau aerosol itu droplet yang belum menyentuh benda terbang. Kemudian sampai pada kita jika kita tidak memakai masker. Pada poin 3, droplet masuk ke dalam mulut, hidung, dan mata. Karena mulut, hidung, dan mata di situ ada mukosa-mukosa yang dapat sebagai media mudah virus untuk masuk. Beda dengan telinga. Jadi kalau telinga itu lapisan kulit luar itu hampir sama dengan lapisan kulit kita dalam tubuh, sehingga itu agak sulit virus itu bisa masuk lewat telinga. Makanya tidak kita tutupi telinga. Nah, kemudian ini kok, bagaimana penularannya? Tidak sengaja menghirup percikan, sehingga memang pada saat kita berangkat ke kantor, usahakan memakai masker, karena kita tidak tahu di jalan mana, di kondisi yang mana, di tempat yang mana, ternyata tadi ada orang yang sengaja meludah. Nah, jadi memang harus istilahnya protektif diri. Per 24 September jam 16 kemarin itu Jogja sudah 2.397 yang terkonfirmasi. Terus ya memang banyak. Jadi memang harus perhatian kita semua. Jadi jangan sampai kita terlena. Kemudian tangan menyentuh benda yang mengandung percikan. Jadi memang kita harus membiasakan dengan tatanan hidup baru, di mana di dalam saku itu harus selalu tersedia hand sanitizer. Karena memang kalau kita mencari air yang mengalir dan sabun, memang itu sudah pada kondisi-kondisi tempat tertentu. Kalau di setiap kita bergerak, kita memang harus memakai hand sanitizer. Nah, kemudian bersentuhan berjabat tangan itu memang karena tadi tangan itu merupakan media yang mudah sekali untuk penularan virus, karena tangan itu sering tidak sengaja menyentuh muka. Kemarin itu sudah dilakukan penelitian oleh UGM bahwa dalam 1 jam kebiasaan orang menyentuh muka itu 23 kali. Terus sampai UGM itu sudah meneliti seperti itu. Lanjut. Oke. Cegah penularan. Masker ya, jangan sampai nanti kita terlena. Rajin cuci tangan, jangan menggosok mata, karena mata di situ banyak mukosa, mata sebagai salah satu media virus masuk.
Makanya sekarang sudah muncul kacamata kardus yang tebal itu bagus, ya. Kemudian hidung, jangan menggigit-gigit kuku, korek telinga dengan benda apapun. Maksudnya apa? Dikhawatirkan benda yang untuk mengkorek itu sudah terkonfirmasi virus. Nah, kemudian yang jelas mereka tunda jika tidak darurat, karena memang untuk THT itu sudah spesialis yang berhubungan dengan media virus yang masuk telinga, hidung. Siapa saja yang bisa tertular? Semua bisa tertular. Virus COVID itu tidak memandang bulu, siapapun, muda, bayi, dewasa, semuanya. Tidak memandang jabatan, tidak memandang status, tidak memandang apapun. Cuma memang ada beberapa kelompok yang rentan terinfeksi virus. Karena memang kelompok ini mempunyai komorbid. Komorbid itu penyakit yang memperberat jika terkena virus. Seperti hipertensi, diabetes, kanker, kemudian jantung, ginjal, dan lansia di atas 60 tahun. Jadi orang-orang yang berada dalam kelompok tersebut dikatakan lebih rentan karena tubuh mereka lebih lemah jika dibanding dengan orang yang tidak mempunyai komorbid. Jadi monggo nanti misalkan sewu ibu bapak saya ada masuk di situ salah satu komorbid, maka mari kita manajemen bersama. Oh, saya diabetes, berarti sesuatu yang menyebabkan penyakit diabetes saya minimalkan, kalau bisa saya obati dan sebagainya, hipertensi dan sebagainya. Jadi itu salah satu cara bahwa kita melakukan self monitoring diri sendiri. Nah, berapa lamanya virus itu menempel di benda? Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata lama juga. Virus yang tidak sengaja ditularkan atau maksudnya si pasien positif itu memegang benda itu ternyata lama di situ, di plastik 2 sampai 3 hari. Maksudnya itu di sini benda itu tidak langsung kita lakukan desinfektan gitu. Jadi makanya tadi kita harus sering-sering mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, dilap-lap dan sebagainya. Di kertas itu 4 sampai 5 hari. Jadi makanya sekarang kantor-kantor itu banyak yang melakukan penerimaan berkas itu dengan troli yang dimasukkan di plastik, kemudian plastiknya disemprot dan sebagainya. Karena memang di kertas itu cukup lama. Kalau misalkan kita ambil 5 hari, berarti dalam 1 minggu itu masih di situ. 5 hari berarti misalkan ada pengunjung datang itu membawa virus COVID, dia membawa berkas, bertahannya 5 hari di kertas. Jadi monggo nyuwun sewu ibu bapak yang di kantor yang sering berhubungan dengan kertas, monggo memang kita harus selektif dan buatlah ini bukan sesuatu yang harus diremehkan, tapi memang ini yang sering terjadi. Kalau saya di rumah sakit itu banyak yang sudah testimoni, dok tolong sampaikan bahwa COVID itu benar-benar ada. Jadi jangan sampai COVID itu memang benar-benar ada. Cuma kita tidak boleh takut. Jadi kita tetap harus produktif karena memang kalau memang kondisi memang pandemi, tapi kita harus tetap produktif dengan tidak mengesampingkan protokol-protokol kesehatan. Aluminium 8 jam, semuanya hanya berkisar jam. Nah, tapi di kertas itu yang lama 5 hari.
5 hari. Di kertas itu yang lama. Besi 2-3 hari. Di kaca 4 hari. Di kertas itu malah yang lebih lama. Oke, jadi ini yang harus Nyun sewu, ibu bapak yang sering tanda tangan, gitu. Monggo harus selektif juga, karena kita tidak tahu. Makanya kalau kita sempat lihat yang beredar di WA itu penularan virus corona itu kan dari map-map yang beredar, Kemarin bahkan muncul informasi dia akan bertahan di HP itu 5 jam. Nah, jadi itu juga harus kita sikapi. Kemudian istilah kelompok risiko yang perlu dipantau. Sudah sering kita dengar ada OTG, ODP, PDP, konfirmasi, dan komorbid. Jadi memang walaupun nanti di bawah akan kita sebutkan bahwa istilah ini sudah melalui ganti istilah. Jadi OTG adalah orang yang tidak bergejala. Orang tidak bergejala. Ini yang harus kita waspadai. Karena mereka tidak bergejala, tapi resiko menularkan. Jadi tidak bergejala, tapi resiko menularkan. Karena sudah melakukan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Makanya OTG itu harus self monitoring tadi, bahkan monitoring sendiri, melakukan isolasi mandiri 14 hari. 14 hari. Kemudian ODP, kalau ODP jelas dia sudah mengalami salah satu gejala, diantaranya demam 38. Oke. Jadi kita percepat. ODP, PDP, konfirmasi. Nah, ini ODP, PDP sekarang menurut Kemenkes sudah diganti istilah, yaitu terkait COVID. New normal jadi adaptasi. ODP jadi kontak erat, PDP jadi suspek, OTG tanpa gejala. Nah, oke. Ini kemudian istilah-istilah yang sudah sering kita dengar, ada lockdown, social distancing, dan sebagainya. Penularan, menjaga kesehatan, cara tegaknya jelas, ya. Tadi sampun disampaikan Pak Kakanwil, jangan lupa 3M 1T. Jadi pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Oke. Sempat tadi saya dapat WA, nanti tolong sampaikan tentang cara memakai masker yang benar. Saya sampaikan. Siapa saja yang perlu menggunakan masker? Yang sakit, yang jelas. Kemudian cara memakai masker yang jelas itu menutup area mulut dan hidung dengan rapat. Itu saja. Jadi kalau pakai masker bedah seperti masker medis, kawatnya di atas, kemudian ditekuk supaya membentuk hidung, jadi rapat. Kemudian kesalahan memakai masker. Masker tidak menutup dagu, kemudian tidak menutup hidung, terlalu longgar, tidak, kemudian apalagi yang sampai yang terakhir itu hanya melorot, itu ya malah tidak bermasker itu, tidak berfungsi. Jangan meremehkan cara pakai masker. Nah, oke. Jadi itu monggo nanti bisa ibu bapak sikapi bersama. Jadi jangan meremehkan cara pakai masker, karena masker total sekali untuk perlindungan alat APD kita, alat perlindungan diri kita terhadap COVID. Kemudian karena salah satu gejala itu batuk bersin, silakan mengikuti etika batuk.
dengan siku kalau kita terpaksa tidak pakai masker, walaupun sebenarnya harus pakai masker. Ya. Kemudian cuci tangan 60 detik. Jadi 60 detik itu diasumsikan bahwa kita memang benar-benar sudah mencuci tangan dengan baik, semuanya sudah kita lakukan. Seperti kalau kita itu memakai hand sanitizer yang pijat, itu yang untuk medjet adalah punggung tangan, punggung tangan. Jadi punggung tangan, bukan gini, tapi gini. Karena kalau telapak tangan itu nanti biasanya malah bisa kita belum akan bereaksi dengan muka, tapi kalau punggung tangan itu kita jarang memakai punggung tangan untuk muka. Jadi medjet sanitizer dengan punggung tangan. Menjaga jarak jelas ya, sudah sering disampaikan. Kemudian jaga diri. Niko tes. Ini yang juga sering jadi perdebatan kita. Okay. Tes ada 2, rapid test dan swab. Memang kalau untuk memastikan seseorang itu terkena tidaknya, itu adalah swab. Kemarin sore itu UGM sudah menelurkan, tapi dalam taraf uji coba akan dimunculkan yang namanya genus. Genus itu hembusan nafas. Jadi nanti kalau itu berhasil dari hembusan nafas pun itu sudah akan terlihat orang itu terkena COVID atau tidak. Okay. Jadi itu. Rapid test tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa tes rapid diulang setelah 10 hari. Nah, itu di bawah itu. Jadi misalkan non reaktif itu tes yang kedua itu 10 hari, 7 sampai 10 hari itu akan optimal. Tapi kalau reaktif memang kelanjutnya swab. Kalau reaktif swab. Tapi kalau non reaktif tes yang kedua itu 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Oke. Niko sudah jelas. Memang kalau untuk perbedaannya seperti itu. Memang swab agak mahal. Makanya untuk deteksi awal, kita screening awal digunakan rapid test. Dari rapid test memang akan terlihat bahwa si pasien itu sudah terkonfirmasi infeksi atau tidak. Kemudian jaga diri ya, jelas itu makan, rajin olahraga, jaga kebersihan dan sebagainya. Jangan kurang minum, itu yang penting. Jadi harus banyak minum karena tadi disampaikan bahwa salah satu sebab imun turun adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah cairan kita yang hilang. Makanya kita harus banyak minum di sini, ya, banyak minum. Kemudian masaknya matang. Jadi ini saya ambil yang penting dulu saja. Jadi usahakan masaknya itu matang. Itu matang. Oke. Ketahanan keluarga, jangan panik. Nah, jangan panik menghadapi musibah. Ya, tetap adanya COVID jangan terus menjadi kita panik, kita takut ke kantor, enggak. Kalau gitu ya akan seperti ini terus karena ini pun hampir semua orang juga tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Sehingga dulu pernah kita dengar mari bersahabat. Maksudnya bersahabat itu ya memang harus seperti ini, tapi kita melakukan protokol kesehatan. Itu jadi kita tetap masuk kantor produktif, tapi tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi jangan sampai terus saya takut masuk kantor, itu malah menyebabkan kita stres. Stres salah satu indikasi yang bisa menyebabkan imun tubuh turun. Jadi monggo, ya. Dengan kita masuk kantor, sebenarnya malah kita bisa ceria karena bisa bertemu dengan orang walaupun tidak dengan jarak yang dekat. Ya. Jadi kita bisa produktif, tetapi tetap
yang harus kita ingat-ingat terus, seperti yang sudah terpajang di depan kantor, mungkin di KUA, di Kemenang, itu juga sudah terpasang di depan itu tentang poster-poster COVID ya. Seperti kalau di Gambir sudah besar sekali posternya itu, tatanan kehidupan baru dan sebagainya, daerah wajib masker dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita maknai. Ya, jadi insya Allah tidak apa-apa, asal kita protokol kesehatan. Jadi mari kita temukan bahwa tetap ekonomi itu harus jalan, kegiatan itu harus jalan, itu harus produktif. Kemudian yang kedua, jelas ya, kita harus menjalankan aturan arahan dari pemerintah sampai akhirnya yang ke-8 peduli, gotong royong untuk sama-sama mengatasi pandemi sekarang ini. Tips agar sehat, ya. Kalau sakit di rumah saja, makan yang bergizi, aktivitas, tapi jangan sampai menguras banyak tenaga karena akan menurunkan imun. Jadi kalau olahraga, tapi jangan terlalu bersemangat, ya, jangan terlalu bersemangat. Faktor PTM yang tadi sudah saya sebutkan, PTM adalah penyakit tidak menular, ya. Penyakit tidak menular. Jadi seperti hipertensi, orang dekat dengan orang hipertensi itu tidak mungkin tertular hipertensi. Orang dekat dengan diabetes tidak mungkin tertular. Tapi penyakit-penyakit itu merupakan komorbid yang berat jika terkena COVID. Sehingga nyuwun sewu ibu bapak yang mempunyai PTM, penyakit tidak menular, monggo manajemen diri bagaimana supaya komorbid itu bisa teratasi. Tapi tidak tidak olahraga terlalu berat, ya. Oke, karena kalau terlalu berat itu malah akan menyebabkan imunnya turun. Seperti itu. Kemudian tips kantor, tips ampuh cegah penularan virus corona di kantor. Itu yang agak berat, tapi memang ini benar. Membawa bekal dari rumah itu memang lebih higienis, ya. Lebih higienis membawa bekal dari rumah. Otomatis membawa bekal dari rumah itu ya sendoknya juga dari rumah, itu akan lebih higienis, ya. Kemudian cuci tangan, sering memakai hand sanitizer. Kalau air purifier itu pembersih udara, tapi itu terlalu mahal dan nanti filternya sering ganti. Asal kita sirkulasi udaranya, ventilasi bagus, insya Allah aman. Hindari penggunaan barang pribadi sesama rekan kantor. Kemudian jaga kebersihan benda yang sering digunakan, laptop, HP, dan sebagainya. Itu memang saat ini kita harus mengedukasi diri kita dulu sebelum kita mengedukasi orang lain. Asal semua orang itu punya pemikiran edukasi diri, insya Allah semuanya akan berjalan. Adaptasi baru, ya, yang sudah terpampang di mana-mana, monggo kita terapkan. Itu seperti nyun sewu, ini saya kasih contoh foto yang sudah kita lakukan di Kanwil. Semoga bisa memotivasi mungkin ibu bapak yang di Kemenang atau madrasah atau KUA atau dimanapun, di rumah juga bagus, karena sekarang memang kalau bisa itu di depan rumah dikasih untuk cuci tangan sebelum kita masuk di rumah, dalam rumah. Jadi dari pintu masuk sudah cuci tangan, kemudian ada poster yang selalu mengingatkan kita akan yang harus kita lakukan di saat pandemi seperti ini. Kawasan wajib masker sudah besar sekali, sehingga insya Allah begitu orang membaca itu akan mengedukasi diri bahwa saya harus wajib masker, pakai masker. Kalau nggak salah di Kulon Progo itu ada orang pintar pakai masker, gitu nih Pak Fauzi. Orang pintar pakai masker.
Kalau di Jawa Barat itu Mas keren, pakai maskeran. Nah itu jadi memang sudah punya slogan sendiri-sendiri. Nah, kebijakan strategis Kanwil tadi dia sampun juga disampaikan. Penyemprotan dilaksanakan 2 hari sekali di seluruh ruangan. Karena memang kantor itu tidak bisa kita pungkiri bahwa akan selalu dijamah pegawai. Yang dimana pegawai tersebut kita tidak tahu selepas dari kantor itu pergi kemana. Jadi alhamdulillah ini di Kanwil Kementerian Agama DIY selama masa pandemi ini sudah melakukan penyemprotan disinfektan tiap 2 hari sekali, dilakukan sore hari setelah pegawai pulang. Jika pada saat itu banyak tamu atau kasus tertentu, maka tiap hari, jadi bukan 2 hari, jadi tiap hari. Jadi misalnya banyak tamu atau kasus tertentu, pada saat itu juga langsung dilakukan penyemprotan. Penyediaan hand sanitizer di seluruh ruangan. Ini juga sudah kita lakukan. Jadi begitu akan masuk ruangan, sudah diharapkan pegawai tersebut melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer. Monggo, kalau di sini memang sentuh, tapi bisa kalau itu berhubungan dengan harga ya. Wastafel, penyediaan masker, kemudian tamu luar daerah wajib menunjukkan hasil rapid kemudian non reaktif. Nah, itu jadi memang kalau nanti tamu itu hasil tes rapidnya itu reaktif, ya dimohon untuk tidak bertemu karena itu bahaya. Kemudian edukasi bisa melalui media online atau offline. Jadi sekarang juga banyak kita dengar lockdown gitu ya. Lockdown itu di dalam SOP itu dilakukan jika ada pegawai yang pada saat itu, pada hari itu berada di kantor dan pada saat itu juga itu terindikasi positif. Itu kemudian lockdown 3 hari. Tapi jika si pegawai tersebut tidak berada di kantor, di luar kantor, kemudian mungkin beliaunya melakukan tes mandiri, dan di situ terbukti bahwa positif, nah itu tidak dilakukan lockdown. Tapi kalau pada saat itu si pegawai berada di kantor, terus kemudian mungkin dia keluar itu tes mandiri, ya, positif, nah itu dalam selang waktu yang 2-3 jam, 4 jam, dia masih di kantor tadi, misalkan pagi hari itu masuk kantor 2-3 jam, terus mungkin nyun sewu beliaunya terasa nggak enak badan, kemudian tes mandiri ke lab, dan yang dilakukan tes itu bukan rapid, bukan tes rapid, tapi swab dan positif, maka lockdown bisa dilakukan. Tapi jika si pegawai itu mungkin sudah berhari-hari tidak masuk kantor, kemudian dilakukan tes positif, itu belum dilakukan lockdown. Nah, untuk yang terakhir itu Ibu Bapak, karena memang ini waktunya terbatas, Ibu Bapak bisa melakukan konsultasi dengan kami
yang sudah tergabung di wilayah DIY, di situ sudah tercantum di papan dengan nomornya. Jadi tidak sembarang dokter itu masuk. Monggo ini sudah memang sudah tergabung dalam gugus tugas dokter DIY ya. Kalau saya Senin Kemis di situ, tapi monggo HP saya selalu hidup 24 jam. Jadi asal saya tidak tidur, nah itu insya Allah saya jawab. Itu jadi sudah ada jadwalnya, Senin itu siapa saja, Selasa, Rabu, dan sampai Sabtu, Minggu itu monggo. Jadi insya Allah nanti kita memang satu pintu. Jadi nanti informasi-informasi itu tidak semerawut ya, karena kita memang sudah terlink, terkondisi. Jadi monggo nanti Ibu Bapak bisa siapapun akan menjawab di situ. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Kakanwil yang sampun maringi waktu. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi mudah-mudahan bisa mengedukasi diri saya sendiri juga, Ibu Bapak sedaya dan keluarga. Semoga kita keluarga besar Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tetap produktif, jangan takut, ya, jangan takut, karena memang harus seperti ini. Jadi kita tetap harus produktif di masa pandemi COVID. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Matur nuwun, ada salah nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.